Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Azim. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, NIM 22481083. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas UTS dari mata kuliah hadis tarbawi, yakni dengan membacakan hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dengan fitrahnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya adalah dia lahir dalam keadaan suci, atau semua manusia ketika berada dalam kandungannya akan ditiupkan ruh yang begitu suci, dan semua manusia ketika lahir dia akan dalam keadaan Islam, bersih, suci. Akan tetapi setelah keluar dari kandungan ibunya, tergantung orang tuanya. Apakah orang tuanya itu Muslim, Nasrani, kafir, ya itu tergantung dari orang tuanya. Makanya ada hadis mengatakan bahwa al-ummi al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama. Maka dari itu setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci, ya nanti dia lahir dan tumbuh menjadi dewasa itu tergantung dari pendidikan dari orang tuanya. Kemudian hadis yang kedua tentang menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Ya, setiap menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk kita semua, dan menuntut ilmu itu tidak memiliki batasan. Berapapun usia kita, ya kita harus sering menuntut ilmu, memperbaiki ilmu kita, mengupdate ilmu yang kita miliki agar kita senantiasa bisa setiap belajar, mendapatkan ilmu yang baru. Dan ketika sudah mendapatkan ilmu itu, ya kita harus mengamalkan. Dan yang penting digarisbawahi adalah jangan pernah kita mengatakan bahwa saya sudah dewasa, saya sudah besar, saya sudah profesor, saya sudah doktor, sehingga saya tidak harus lagi belajar. Tidak. Menuntut ilmu itu tidak memiliki batas waktu, dan menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kita semua. Kemudian hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu makna la ilaha illallah, atau sebagian para ulama mengatakan dan dia mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayatnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, betapa pentingnya kita belajar, ya, menuntut ilmu agar kita tahu makna dari la ilaha illallah. Ketika kita masih hidup mungkin mudah kita untuk menyebutkan, untuk untuk kita senantiasa sampaikan kepada orang mudah. Akan tetapi nanti ketika di penghujung hayat kita itu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, tergantung dari amal kebaikan kita. Ketika selama di dunia kita berbuat baik, maka tanpa diminta lisan kita akan terucap dengan sendirinya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.